Baik, selamat malam Bapak dan rekan-rekan semuanya. Pada malam kali ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan proyek Big Data kami, yaitu terkait air quality menggunakan Air Quality Data of Delhi, India. Kelompok kami beranggotakan saya Muhammad Dawi Syauki dan juga Rifki Luyendra, kemudian Muhammad Foswi Joga, Surya Andika, Farel Giovanni, dan Irfan Trianda. Berikut latar belakang yang akan dijelaskan oleh Irfan Trianda. Kepada Irfan disilahkan. Oh, baik. Untuk latar belakang itu, eh, tingginya tingkat pencemaran udara berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Polutan seperti PM25, PM10, NO2, SO2, dan lainnya diketahui berasosiasi dengan gangguan pernapasan, penyakit kardiovaskular, serta peningkatan mortalitas di berbagai wilayah di dunia. Penelitian epidemiologis menunjukkan bahwa pencemaran udara bertanggung jawab atas jutaan kematian dini setiap tahunnya dan merupakan salah satu penyebab utama beban penyakit global. Dalam beberapa dekade terakhir, machine learning telah menjadi pendekatan yang semakin populer untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Model machine learning dapat mempelajari hubungan linear antara variabel lingkungan, aktivitas antropogenik, genik, dan tingkat polutan. Untuk kemudian memprediksi kualitas udara di masa depan atau klasifikasi kondisi udara dalam kategori kualitas tertentu, misalnya baik, sedang, dan berbahaya. Oh, topik untuk proyek ini itu klasifikasi kualitas udara berdasarkan polutan. Pada topik ini kita akan mengelompokkan kondisi udara ke dalam kategori tertentu seperti good, moderate, unhealthy, hingga hazard berdasarkan standar indeks pencemaran udara atau ISPU. Pendekatan ini memanfaatkan parameter utama yaitu konsentrasi polusi seperti CO, NO, NO2, dan lainnya sebagai fitur untuk memprediksi tingkat kualitas udara secara otomatis melalui model machine learning. Kinerja model akan dievaluasi menggunakan metrik akurasi, presisi, recall, dan F-score dengan mengubah polutan menjadi kategori kualitas udara. Sistem klasifikasi ini membantu memberikan gambaran cepat mengenai tingkat kebersihan dan bahaya udara sehingga mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan lingkungan dan mitigasi risiko polusi. Untuk dataset yang dipilih yaitu dataset Dehlet Air Quality. Dataset ini mempresentasikan data time series yang terdiri dari 18.777 baris data yang berisi informasi kualitas udara dari Ibu Kota Nasional Delhi, India. Dataset ini mencakup berbagai jenis polutan udara termasuk kadar partikulat PM2, 2,5 dan PM10. Gas berbahaya seperti nitrogen dioksida, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, serta polutan pendukung lainnya seperti NO dan NH3. Data ini dikumpulkan secara berkala di sejumlah stasiun pemantauan tersebar di berbagai wilayah Dahilik dalam rentang waktu 25 November hingga 24 Januari 2023. Oh, struktur data setnya itu oh, terdapat data metadata waktu. Contoh kolomnya yaitu data date digunakan untuk analisis time series dan fitur engineer. Lalu untuk kategori polutan utama ada PM2,5, PM10, CO2, NO2, dan lainnya variabel kunci yang digunakan untuk menentukan kualitas udara. Lalu ada eh, kategori polutan pendukung NO2 seperti NO2 dan NH3, variabel pendukung yang perkaya model klasifikasi. Selanjutnya ada kategori fitur data cuaca, ada temperatur, humidity, dan lainnya. Variabel eksternal sangat berkorelasi dengan dispersi dan konsentrasi polutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Andika. Pada Surya, persilakan.
depan itu saya statistik data. Jadi setelah melakukan processing data, jadi secara sistematis dari dataset ini memiliki tipe data objek pada date dan plot pada kolom lainnya. Begitu juga dengan nilai memiliki value yang seperti pada gambar yang kepada korelasi dari dataset ini memiliki hubungan yang cukup erat dari metode seperti CO, NO, NO2, gas, SO2, PN2, PN10, PNH3, dan korelasi ini tinggi terlihat pada bagian PN, menandakan hubungan antar fitur sangat erat. Selanjutnya pada klasifikasi itu dijelaskan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai model klasifikasi data polutan. Pada sesi ini, kita mengklasifikasikan kualitas udara secara otomatis. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah membangun sebuah model yang akan mengambil angka-angka polusi yang rumit seperti konsentrasi PM2,5, CO, dan SO2, dan secara otomatis mengubahnya menjadi kategori risiko yang mudah dipahami seperti baik, sedang, atau tidak sehat. Kemudian dasar penentuannya, kategori ini dibuat di preprocessing berdasarkan standar resmi indeks standar pencemaran udara atau ISPU. Model ini akan belajar untuk memprediksi kategori tersebut. Metode yang digunakan adalah model machine learning yang kuat seperti random forest atau XGBoost untuk melakukan penyortiran polusi atau kualitas udara ini. Selanjutnya model prediksi atau forecasting yang akan disampaikan oleh Fawas. Kepada Fawas disilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Oke, pada model prediksi yang akan kami gunakan itu adalah penggunaan Sarimark, di mana fokus ini akan atau kepanjangan dari Sarimark itu sendiri merupakan dari Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average with Exogenous Factor dengan keunggulan di mana penggunaan exogenous factor sebagai prediksi dengan input variabel tambahan. Dan dengan apa yang kami lakukan, fokus utama kami eh, memang adalah kualifikasi, tapi kami untuk langkah lanjutan, kami akan melakukan prediksi dengan nilai dari IPSU dan AKI. Dengan manfaat yang kami harapkan dapat memprediksi angka polutan di masa depan dan berdasarkan klasifikasi sebelumnya, baik itu berbahaya, sedang, dan lainnya. Oke, sekian dari saya. Fadilah dikembalikan pada moderator. Baik, selanjutnya kendala utama yang akan disampaikan oleh Rifki. Kepada Rifki disilahkan. Oh, baik, selanjutnya kendala utama pada model yang telah dibuat, kendala yang dialami yaitu pertama ada missing value pada dataset, di mana data sensor itu seringkali tidak sempurna. Nah, dataset ini mengandung banyak kolom dengan nilai yang hilang. Nah, solusinya itu kami melakukan pemilihan metode yang cermat seperti interpretasi atau ngisi dengan nilai rata-rata agar nilai rata-rata agar data tersebut menjadi lengkap sebelum dimasukkan ke dalam model. Nah, selanjutnya ada imbalance data, di mana dataset ini cenderung didominasi oleh kategori udara yang buruk, sementara kategori udara yang baik itu sangat jarang muncul. Nah, dampaknya itu model akan menjadi pintar untuk memprediksi udara yang buruk, sedangkan tidak bisa memprediksi apakah udara itu tergolong baik. Nah, solusi yang kami lakukan itu menggunakan teknik oversampling seperti SMOD untuk menyeimbangkan jumlah data di setiap kategori, sehingga model itu menjadi balance gitu. Nah, mungkin itu saja saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Rifki. Selanjutnya, analisis kualitas udara Delhi prediksi AKI menggunakan Sarimax.
Yang pertama, pre-processing data kualitas udara yang akan dijelaskan oleh Surya Andika. Kepada Dika, disilahkan. Tahap proses tujuan dari pre-processing ini yaitu untuk membersihkan data dari produksi, membersihkan tipe data dan serta mempersiapkan data set agar siap untuk proses pengukuran klasifikasi dan processing. Pada tahap awal ini kami memeriksa struktur dan menentukan bahwa data kolom itu tipe-tipe data, kolom polutan seperti apa, dan 10 CO, NO2 dan lainnya. Pada tahap ini kami menemukan titik value 5 sehingga perlu dilakukannya beberapa langkah pre-processing tambahan data sebelum data digunakan operasi. Lalu masuk ke dalam konversi tipe data. Dan itu dan juga fitur engineering. Yang pertama-tama ke kolom data ini kami ubah tipe datanya di detail. Ini penting karena konsep kami berbentuk time series sehingga analisis berdasarkan waktu seperti harian, bulanan, dan juga mingguan. Setelah dikonversi dari kolom, kami menginstal beberapa fitur seperti year, month, day, hour, dan juga week. Seperti itu kan dan month. Dan, uh, untuk komputer engineering, jadi tadi yang sudah saya jelaskan itu masuk ke dalam penanganan ya, uh, berdasarkan blogspot yang kami tampilkan yang hampir dari semua variabel polutan memiliki nilai ekstrim atau kaya. Outlier pada data kualitas udara tidak selalu berarti ada data yang salah, karena bisa saja terjadi karena akibat kemacetan ekstrim, kebakaran, aktivitas industri, kondisi cuaca yang tak bergantung. Oleh karena itu, outlier tidak kami hapus sepenuhnya, tapi kami data harian dan juga setting. Dengan cara ini, fenomena polusi ekstrim tetap dipertahankan, tetapi noise tinggi. Lalu nanti juga pada dasar awal kan kami melakukan di sampling hal ini dilakukan karena penghitungan tingkat airnya data harian tanpa siap. Nah, selain itu terdapat missing value pada beberapa kan karena data bersifat tendensius kami tidak menghapus garis yang kosong agar struktur waktu tidak akan kalkulasi waktu untuk mengisi nilai yang hilang berdasarkan tendensi. Nah, maka ini dataset tetap siap untuk digunakan pada proses mungkin Baik, terima kasih kepada Dika. Selanjutnya masuk ke perhitungan AKI per polutan yang akan saya jelaskan sendiri. Perhitungan AKI per polutan mengkonversi nilai polutan menjadi indeks kualitas udara berdasarkan breakpoint standar India. Kemudian klasifikasi kategori, AKI diklasifikasikan menjadi 6 kategori dari good hingga severe. Kemudian nilai maksimum, AKI final ditentukan dari nilai tertinggi semua polutan harian. Kemudian konversi satuan, CO diubah dari mg per meter kubik menjadi mg per meter kubik untuk perhitungan yang akurat. Kemudian klasifikasi kategori AKI. Klasifikasinya ada kategori baik, di mana tingkat polutan udara rendah, aman untuk aktivitas luar ruangan tanpa risiko kesehatan. Kemudian masuk ke kategori memuaskan, kualitas udara dapat diterima, namun sensitif terhadap polusi yang mungkin mengalami gejala ringan. Kemudian ke level selanjutnya itu kategori yang cukup tercemar, dapat mempengaruhi kesehatan kelompok sensitif, disarankan membatasi aktivitas luar ruangan berkepanjangan. Kemudian kategori yang buruk, yaitu kategori di mana udara sangat berbahaya bagi kelompok sensitif, dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada populasi umum.
Kemudian pengecekan data akhir, tidak ada ditemukan missing value di mana data menunjukkan 0% nilai kosong pada semua kolom utama. Kemudian dilakukan penanganan outlier, yang mana untuk melihat outlier kita menggunakan box plot untuk menunjukkan nilai ekstrim pada hampir semua kolom polutan. Kemudian konversi tipe data, kolom date diubah menjadi tipe data datetime untuk analisis temporal. Kemudian perhitungan AQI-nya, AQI dihitung berdasarkan nilai maksimum AQI dari semua polutan harian. Untuk akurasi klasifikasinya, tadi kita sudah melakukan menggunakan beberapa model seperti XGBoost dan juga Random Forest. Dan didapatkan model Random Forest Classifier dengan akurasi terbaik yaitu 95% dalam memprediksi kategori kualitas udara Delhi. Yang mana di mana matriks klasifikasinya itu menggunakan precision, recall, dan F1 score yang mana diukur untuk setiap kategori kualitas udara. Kemudian hasil Sarimax-nya, prediksi ISPU harian untuk 10 hari ke depan dengan interval kepercayaan 95%. Visualisasi prediksi, yang mana grafik menampilkan data historis dan hasil prediksi kualitas udara untuk periode mendatang. Oke, berikutnya langkah penyempurnaan model yang akan disampaikan oleh Fawas. Kepada Fawas disilahkan. Oke, terima kasih pada moderator. Selanjutnya adalah langkah penyempurnaan model. Setelah model yang sudah dibuat klasifikasi sebelumnya, sekarang masuk ke dalam prediksi. Untuk langkah pertama itu ada eksplorasi variabel eksogen. Di sini kita akan mencari variabel alternatif untuk meningkatkan prediksi model Sarima tersebut. Selanjutnya ada teknik feature engineering. Kita mengembangkan metode canggih untuk mengekstraksi fitur yang lebih efektif dalam analisis kualitas udara adalah perbandingan model, membandingkan Sarima dengan neural network, dan pengujian robustness, melakukan backtesting dan analisa sensitivitas untuk menilai keandalan model dalam berbagai kondisi. Lanjut. Oke, untuk uji coba yang model sudah dirancang, model akan diuji coba dengan prediksi 10 hari ke depannya berdasarkan dataset Delhi yang digunakan. Untuk ketentuannya, interval kepercayaan digunakan adalah 90% dan tren kualitas udara, visualisasi grafik menunjukkan pola historis dan prediksi kualitas udara Delhi dalam periode 10 hari mendatang. Dan kategori polisi yang akan menentukan dalam 6 kategori ISPU dari good hingga severe, berdasarkan standar India. Oke, lanjut. Berdasarkan dalam uji prediksi yang dilakukan dengan Sarimak, didapatkan bahwa untuk 10 hari ke depannya, berdasarkan visualisasi, didapatkan bahwa untuk kualitas udara di India ini akan menunjukkan peningkatan yang terlalu tidak signifikan, menggunakan dengan grafik yang menunjukkan ke atas, yang dapat disimpulkan bahwa untuk 10 hari ke depan dalam polusi udara di India ini, mulai dari 2023 bulan 1 untuk 10 hari ke depannya itulah lumayan ke atas atau severe. Oke, lanjut. Dan berdasarkan dalam uji coba model, didapatkan uji secara statistik pada model. Yang pertama itu ada uji Lee Jung Bok atau uji kebersihan data. Yang kedua adalah uji Jerky-Bera atau uji normalitas. Yang ketiga itu adalah heteroskedastisitas atau uji kestabilan dan AI atau keseimbangan model. Berdasarkan dalam model yang diujikan dengan 95% interval kepercayaan, didapatkan bahwa uji Lee Jung Bok atau uji kebersihan data didapatkan nilai dengan 0,94 atau di atas 0,5 yang menandakan bahwa eh, tidak ada pola penting yang tertinggal dalam data atau dalam data tersebut bersih, sehingga pola yang diciptakan oleh data diserap oleh model. Dan untuk uji Jerky-Bera
menunjukkan distribusi error yang tidak normal atau 0,0. Dan walaupun begitu, hal ini sangat wajar dalam analisis berita akibat adanya lonjakan ekstrim atau outlier pada penggunaan server cloud. Sehingga modal ini tetap valid dan sangat layak digunakan untuk melakukan forecasting jejak karbon pada aplikasi Streamlit. Oke, sekian saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Fawaz. Selanjutnya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Farel. Kepada Farel disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kesimpulannya adalah, proyek akhir ini menunjukkan bahwa penerapan machine learning pada data historis kualitas udara Kota Delhi efektif untuk mengklasifikasikan kualitas udara berdasarkan polutan. Setelah melalui tahapan preprocessing yang memadai, beberapa algoritma supervised learning diuji dan Rhinovirus terbukti memberikan performa paling optimal dan stabil. Polutan PM2,5 dan PM10 menjadi faktor yang paling dominan dalam menentukan kualitas udara. Selain itu, model Sarima mampu memprediksi pola tren dan musiman polutan dengan baik, sehingga berpotensi mendukung sistem peringatan dini. Meski demikian, proyek ini memiliki keterbatasan, antara lain penggunaan dataset storage yang terbatas pada suatu wilayah, belum adanya variabel eksternal seperti cuaca dan lalu lintas, ketidakseimbangan kelas, serta belum terintegrasinya sistem dengan real-time. Untuk pengembangan selanjutnya, disarankan integrasi data tambahan, penggunaan model deep learning deret waktu, penerapan teknik penanganan data tidak seimbang, serta pengembangan sistem pemantauan kualitas udara berbasis real-time dan dashboard interaktif. Baik, terima kasih kepada Farel. Berikutnya implementasi menggunakan Streamlit yang akan disampaikan oleh Rifki. Kepada Rifki disilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Selanjutnya, untuk implementasi model, kami menggunakan platform Streamlit untuk menggunakan model yang telah dibuat dalam bentuk website. Nah, bentuk dari Streamlit yang sudah dibuat itu kami menggunakan 3 model, yaitu pertama ada model random forest, ada model uh, Sarima, dan Scalar. Nah, pada dashboard utama itu menjelaskan mengenai model dan juga penjelasan mengenai model tersebut. Selanjutnya ada menu prediksi, di mana prediksi ini Nah, pada menu prediksi ini kita akan menggunakan parameter-parameter untuk memprediksi data yang uh, akan diujikan. Nah, uh, berdasarkan data yang sudah diisi, kita jalankan prediksinya. Baik, berdasarkan data yang sudah diisi itu uh, hasilnya mengkategorikan data tersebut itu uh, kualitas udaranya itu sedang dengan prediksi ISPU itu 74%. Dengan polutan dominan itu klasifikasinya sedang. Nah, untuk penjelasan mengenai indeksnya ada di uh, tabel prediksi, termasuk juga chart mengenai data-data yang sudah diujikan. Nah, selanjutnya ada informasi. Ini mencakup mengenai informasi mengenai perhitungan kayak indeks yang digunakan dan juga pengertian dari parameter-parameter yang digunakan dalam model. Dan terakhir ini ada
visualisasi dari model yang sudah yang digunakan, ada distribusi polutan normal, terus ada tren dari SPU-nya, dan juga kategori dari kualitas udara yang digunakan pada model. Mungkin penjelasan mengenai implementasi model di Streamlit itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Rifki sudah menampilkan implementasi atau demo dari project Big Data kelompok 1 menggunakan Streamlit. Mungkin sekian untuk presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.